Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir ada di pembahasan tentang fadilah-fadilah puasa ya, termasuk fadilah bulan Ramadan. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya dari Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, Rabu malam. Kita lanjutkan, sebab berikutnya adalah at-tarhibu minal fitri fi Ramadan. Kalau terjemahan gampangnya ya, ancaman untuk orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aural islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna ussisal islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami. Tali Islam dan pondasi agama yang paling pokok itu ada 3, kata Rasulullah SAW. Saya ulangi, tali Islam dan pondasi agama yang paling pokok itu ada 3. Karena di atasnya lah Islam itu berdiri. Maka man taraka wahidatan minhunna, siapapun yang meninggalkan satu saja dari 3 pondasi agama itu secara sengaja, fahuwa biha kafirun halalud dam, maka dia boleh disebut sebagai orang kafir yang halal darahnya. Apa 3 itu? Yang pertama adalah syahadatun an la ilaha illallah, syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nek syahadat niki pun ditinggal, tentu saja itu sudah menunjukkan kekafiran. Yang kedua, wassalatu al-maktubah, wassalatul maktubah. Yang kedua adalah salat fardu. Sehingga meninggalkan salat fardu itu juga bukti kekafiran. Bukti ya. Nanti apakah statusnya jatuh menjadi kafir atau tidak pernah sudah dibahas ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kata Imam Syafi'i, syaratnya orang masuk Islam itu cukup syahadat ya. Kalau syahadat itu sudah masuk Islam, maka berarti kok umpama syahadat tapi tidak sholat, ya belum kategori kafir begitu. Itu Imam Syafi'i. Wong syaratnya orang masuk Islam itu syahadat kok,
bukan syahadat dan sholat, tapi syahadat. Itulah argumentasi yang dipegangi oleh Imam Syafi'i. Bagaimana kalau tidak sholat? Wah, nanti ada hukumannya sendiri, ya, ada statusnya sendiri. Dalam kacamata, dalam pandangan Imam Syafi'i itu namanya fasik yang harus diperintah, diminta untuk bertobat, gitu kan? Lu nek gak gelem baru nanti dihukum takzir, ya, hukum fisik. Ya, biyen sakniki sok mana dihukum fisik, dilokno tok wis murang-muring wisan ya. Baik. Padahal pendapat Imam Syafi'i itu termasuk yang paling hati-hati, ya, untuk menyebut orang itu kafir, gitu ya. Kalau yang lebih keras jelas, kata Rasulullah SAW, antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, selesai, kan gitu ya. Nah, cuma itu tadi, kita tentu saja bisa melihat ada pendapat, pandangan yang berbeda-beda. Dari mana seseorang itu mengambil pendapatnya, itulah kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Imam Syafi'i sederhana, syarat orang masuk Islam syahadat, sudah, bukan sholat, syahadat. Baik, yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Dalam riwayat ini yang juga merupakan salah satu bentuk kekafiran itu adalah meninggalkan puasa Ramadan. Ya, kalau kita mau berpendapat untuk diri kita sendiri, ya sudah selesai. Pokoknya ninggal no sholat termasuk puasa, maka itu kafir, gitu ya. Baik. Wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullih wa in shamahu." Siapa yang mokel satu hari saja, mokel, napa mokel? Ya, batalkan puasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa disertai keringanan yang diberikan oleh Allah, bukan karena bepergian, bukan karena sakit, karena keringanannya kan disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Puasa itu hari-harinya sudah ditentukan hitungannya. Maka siapa saja yang dalam waktu bulan Ramadan mestinya puasa kok sakit atau dalam perjalanan, maka bolehlah dia ganti di hari yang lain. Termasuk orang-orang yang tidak sanggup secara permanen, abot saiki abot, mene abot, mben abot, setahun lagi podo.
Itu namanya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang apa namanya? Ya, berat melaksanakan puasa sepanjang tahun, sepanjang waktu, maka itu bayar fidyah. Oleh karena itu kalau ada ibu-ibu yang menyusui itu tidak bayar fidyah, ya, tetap mengganti dengan asumsi bahwa dia bukan orang yang terus-menerus berat melaksanakan. Maka siapa saja yang mokel, yang tidak puasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada alasan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lam yaqdi anhu siyamud dahri kullih, maka poso setahun pun tidak akan bisa menggantikan sehari yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cak Matris krungu tok kabare. Cak Matris flu berat. Untung sampean niku pegawai biasa. Umpama bupati wis dikongkon isolasi mandiri sampean, gitu ya. Berapa waktu kemarin bupati kemana? Isolasi mandiri. Padahal apa penyakitnya? Pilek nemen ojo jidak-jidak gitu. Bene Covid 2 pekan yang lalu tuh Gus Bupati itu seperti itu. Seminggu yang kemarin teman dosen juga begitu, nggak bisa ikut isolasi mandiri. Oh sik payu isolasi mandiri. Nggih. Nggih. Berarti sampean termasuk isolasi mandiri 5 dino jadi. Kesadaran diri sendiri, kalau sing ngurusi tapi ini beda. Baik, saya ulangi, siapa saja yang meninggalkan 1 hari saja puasa di bulan Ramadan, mokel sedino ae, padahal itu tidak karena alasan rukhsah yang diberikan oleh Allah, bukan karena perjalanan, bukan karena sakit, bukan karena berat melaksanakannya, maka lam yaqdi anhu siyamud dahri kullih, maka poso setahun pun tidak bisa menggantikan puasanya di bulan Ramadan yang ditinggalkan, ya. Wa in somahu, meskipun itu dilakoni poso nguniku, itu tidak bisa memberi menjadi ganti, nggak bisa mengkodok. Baik, nomor 2, hadis nomor 2. Dalam redaksi yang lain, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu. Siapa yang meninggalkan 1 hari saja puasa Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan, tanpa alasan karena sakit, maka puasa setahun pun tidak bisa menggantikannya meskipun itu dilaksanakan. Di kalangan para ulama salaf ada yang bahkan mengutip orang-orang pada saat itu, ya, kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan gak poso padahal gak loro bila maradin annahu syarrun minaz-zani wa mudminil khamr, ngono iku dianggap luwih elek timbang orang yang
melakukan zina dan lebih jelek dari orang yang minum khamr. Nah, gitu. Ninggalno dengan sengaja. Bal yushakkuna fi islamihi, termasuk keislamannya diragukan. Wa yadhunnuna bi zindiqah, dan mereka akan menduga, atau kalau bahasa sekarang menuduh orang yang meninggalkan puasa Ramadan meskipun 1 hari saja itu akan menjadi tersangka zindiqah, tersangka aliran sesat. Nah, ini bagaimana pandangan para sahabat ulama salaf, termasuk dalil dari Nabi Muhammad SAW maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dihindari, aja sampai mokel. Tinggal nanti puasa niku enten pirang macem. Nek jare Imam Syafi'i poso niku ana 3 macem. Ya. Yang pertama puasanya orang awam. Puasa orang awam itu ya gak mangan, gak ngombe, tidak mengkonsumsi, melakukan perkara yang memang membatalkan puasa secara zahir. Tapi ada puasanya orang khusus, puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa penciuman, raba, panca indrai poso. Itu sudah mulai sulit. Ya. Karena ngempet omongan sing elek, ya. Man lam yada, kata Rasulullah SAW, qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan yang kotor, perbuatan yang keji, kotor, dosa, maka Allah tidak punya urusan, gak ngereken bahwa dia gak mangan, gak ngombe siang hari, gak direken, gak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, puasa itu ya puasanya orang spesial, lebih khusus lagi para nabi, para rasul, poso iku nang pikiran, nang ati. Nah niki niku poso niku gurung wae buka wis tawa gambar es, ya kan? Apa batal puasanya? Mboten. Cuma ya itu tadi. Ya, iki. Lihat gara-gara ada WA, isu-isu wis tawa es. Ya enggak apa-apa, enggak batal secara hukum. Tapi secara pahala itu bisa mengganggu puasa kita. Masih wis bener kate buka, masih wis kate buka iku bener. Aku duwe, awakmu duwe apa? Aku duwe iki gitu kan. Nah, gitu. Gak usah ngoten-ngoten niku. Gak urungane gak iso mangan nek gurung waktune kan gitu. Malah itu akan mengurangi nilai puasa kita. Baik. Itu ancaman-ancaman, peringatan-peringatan tentang wajibnya puasa dan kerasnya larangan meninggalkan puasa Ramadan khususnya. Sekarang kita geser ke pembahasan berikutnya. Bima yathbutu syahru,
Bulan itu bisa ditentukan puasa dan tidak puasa, awal puasa dan awal Syawal itu melalui apa? Jadi nentokno awal bulan itu bagaimana caranya? Dalam kitabnya ini Sayyid Sabiq lebih cenderung menggunakan pendekatan yang saat ini sampai saat ini dipakai oleh pemerintahan Saudi, ya, yaitu dengan ru'yat, gitu ya, dengan ru'yat. Maka Said Sabiq mengatakan bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan ru'yatul hilal, meru'yat, melihat hilal. Walau min wahidin adlin, meskipun ru'yat hilal itu yang meru'yat hanya seorang yang adil. Adil dalam konteks ilmu agama Islam itu artinya wong gak tahu goro niku adil. Jadi adil dalam konteks pengadilan, dalam konteks ilmu pengetahuan Islam itu tidak sama. Jadi kalau dikatakan orang yang adil dalam konteks ilmu keislaman itu maksudnya orang yang tidak pernah goro. Kan soro niku. Saniki wis pokoke ana wong siji sumpah wis iso. Mas yo gelek goro. Umpama lho, mboten kula mboten ngarani sing sumpah ndelok hilal iku goro. Artine wong sakniki niku goro mboten goro niku lebih sulit untuk diketahui. Akhirnya caranya ya wis nek ngono disumpah ae gitu ya. Padahal kriterianya para salafus saleh itu wong siji oleh, saksi siji oleh, asal dia adil. Ya, adil itu artinya tidak pernah berdusta. Nah, saniki gak tahu ono model ngono niku. Ya. Arek melok ujian, nek jujur malah gak iso jawab, akhirnya gak jujur. Mahasiswa mau lulus podo ae, nek jujur malah gak iso jarene. Orang terjun ke dunia politik, nek jujur gak iso jarene, dan seterusnya. Wong dodolan nang pasar, nek apa noe gak badi, wis terus pokoknya. Nah terus sing gak goro iki sing nang ndi kok angel gitu. Di rumah masjid iso goro kok. Baik. Jadi ru'yat itu boleh ditentukan melalui kesaksian satu orang yang adil, au ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Sing gampang ya sempurnakan saja Sya'ban itu menjadi 30 hari. Cuma kan kalau kita yang menggunakan hisab kan akan bertanya, opo kok Sya'ban tok? Lah nentokno Sya'ban niku kok gak diru'yat, supaya tanggal satunya itu jelas. Kalau
ada pembulatan, penggenapan tadi itu kan dibulatkan. Ya. 29 tambah 1 30 ngono nek gak ketok kan gitu. Lah masalahnya untuk tahu ini tanggal 29 atau justru malah ini baru tanggal 28 itu kan ya harus ru'yat di bulan sebelumnya. Begitu seterusnya muter. Akhirnya jatuhnya yang aman justru saat ini adalah menggunakan hisab. Kadek tola-tole punan. Wong salat saniki nggae jam kok. Kadek ngungak nang ngarep. Ya. Mandoyo nek kate azan nek jaman biyen kudu ngungak dhisik nang ngarep iku ana tongkat iku. Iki ayang-ayange wis geser apa sik gurung. Kudu didelok dhisik, geser baru azan zuhur. Nek asar apa ayang-ayange tongkat nang ngarepe masjid iku padha dawane apa kurang dawane. Minimal padha dawane karo tongkate. Lebih baik kalau ditunggu sampai lebih panjang dari bendanya. Barulah itu asar. Begitu seterusnya. Saiki gak ade pun kari ini ngene tati wis azan. Kadang-kadang wong sakniki niku tergantung kepada timer. Kadung dikai timer 15 menit. Kula nek ngaji teng Kendal niku dikai timer maghrib niku antara selesai azan dengan iqamat 15 menit. Padahal azane rada mundur. Dadi liyane niku pun qomat kabeh niku gurung. Jamaah pun nguwat kabeh. Tapi sing qomat gak wani ngenteni dit pokoke. Ngenteni dit. Dadi masih imame ngadeg jamaah nguwat kabeh. Gurung dit gurung qomat tergantung itu. Nek kene kan kapate kanggo. Kanggone kaya azan tok, itu kan. Qomat kapate kanggo, tola-tole tok. Nggih. Baik. Fani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raitu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang itu saling melihat hilal. Wis padha ndelok hilal iki mulai apa gurung, mulai apa durung. Maka saya pada waktu itu, kata Abdullah bin Umar, memberitahu Rasulullah SAW bahwa saya melihatnya. Warek cilik iki wis seru iki. Kula pun ketok Nabi hilal iki. Fasoma wa amaron nasa bisyamihi, maka Nabi SAW puasa dan beliau memerintahkan orang untuk berpuasa juga. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqmilu iddata sya'ban 30 yawman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kata Nabi SAW, puasalah karena kamu melihat hilal, dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Maka apabila terhalang atas kalian penglihatan tentang hilal itu, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Cuma ngene wau nek geser sedina gurung wayahe tanggal 1 diarani tanggal 1. Ya kan? Atau mundur sehari, sakjane wis tanggal 30 sik dikira tanggal ya. Pokoknya kalau selisih, nah itu nanti masalah dengan bulan belakangnya. Belakangnya akan katut. Itu. Ya harusnya memang setiap awal bulan
di ru'yat. Kalau sekali nggak ru'yat orang menjadi susah, iki dasare ru'yat apa tidak, begitu. Maka apabila terhalang oleh kalian pandangan terhadap hilal, sempurnakanlah bulan Sya'ban itu hitungannya menjadi 30 hari. Qala Tirmidzi wal amal wa ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi qalu tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fi siyam wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa qala An-Nawawi wa huwa al-asahhu. Wa amma hilalu syawalin fa yathbutu bi ikmali iddati Ramadan 30 yawman wa la tuqbalu fi syahadatul adli al-wahid inda amatil fuqaha wa ishtatu ay yashhada ala ru'yati ithnan zawa adlin illa Aba Thawr fa innahu lam yufarriq bi dzalika baina hilali syawal wa hilali Ramadan wa qala yaqbalu fihi ma syahadatul wahid al-adl. Qala Ibnu Rushd wa madhhabu Abi Bakar bin Munzir wa madhhabu Abi Thawr wa Ahmad wa ahsibu madhhab ahli zahir wa qad ihtajja Abu Bakar ibn al-Munzir bin iqalil ijma' ala wujub bil fitri wal imsak ala al-aqli bi qaulin wahidin fa faja yakuna al-amru kadzalika fi dukhuli syahri wa khurujihi. Dadi zamane Nabi biyen, zamane para sahabat, sakjane perkara satu Syawal iku ya tetep diperselisihkan. Saiki kok bingung, nggak usah bingung, kan biyen niku sudah ada. Bahkan dalam hadisnya Quraib yang ada dalam Sahih Muslim niku nggih ngoten. Quraib niku diutus, Quraib niku seorang pembantu, Quraib niku nek cara saniki lah kuli lah gitu ya, kuli toko ya, kuli dagangan, diutus oleh majikannya untuk pergi kota Syam. Perjalanannya itu hampir 1 bulan, teko Medina nang Syam nggawa barang numpak unta niku perjalanannya hampir 1 bulan. Sampai di Syam Quraib itu lihat orang-orang sudah puasa selama perjalanan hampir 1 bulan, kan gak ngerti iki sakjane wis mlebu poso ta durung, gak patek ngitung. Maka sampai di Madinah, sampai di Madinah, sampai di Syam, lho nang kono umat Islam itu sudah puasa. Dihitunglah. Setelah selesai urusannya pulang lagi, ketemu Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nang kono posone dina apa? Hari rayanya hari apa? Ya. Oh, di sana itu Sabtu sudah hari raya, gitu ya. Hitungannya Sabtu kemarin hari raya. Oh, di sini belum, nunggu besok saja. Kata Quraib, Ibnu Abbas, ini puasa ini enggak ikut yang dari sono saja. Syam itu kan ibu kota negara, Khalifah Muawiyah itu ada di sana. Apa gak ikut keputusan pemerintah saja? Kata Ibnu Abbas, gak ngono. Ya, cukup orang itu berpuasa sesuai apa yang ditentukan di daerahnya. Begitulah sunnah dari Nabi SAW. Dari situ malah semakin kuat pandangan pendapat bahwa tidak harus sama awal Ramadan maupun awal Syawal. Kaono nek 24 jam. Ada. Nek 24 jam enggak kena dihuni. Kalau 22 jam ada, 21 jam ada. Ya. Nek 24 jam berarti enggak kena belas ya kan?
Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya tetap sesuai ayat. 20 jam poso ya tetap 20 jam poso. Ada yang berpendapat ya waktu puasanya disamakan dengan daerah terdekat yang perbedaan waktunya tidak ekstrim. Ngono. Encene kaono ya biyen zaman biyen kaono ngono. Zaman Nabi nggone Mekah Madinah sing dinggoni. Zaman sekarang nggone nyelempit-nyelempit ya ono menungsone kan gitu ya. Gitu. Jadi ada dua pendapat. Ya sudah diikuti saja. Paling lama tuh 21 jam. Yang banyak 20 jam, 18 jam puasa. Ya. Enak, mari buka langsung sholat isya, langsung terawih sahur maneh kan ngono ya. Ya selesai 3 jam. Mulai buka sampai subuh 3 jam. Cara mriki cara Mas Bobi gurung tek rokok sak batang wis. Iya. Pertama buka takjil, kedua buka nasi, ketiga buka rokok. Apa mana buka rokok nang warung? Ya, budal nang warung ini. Kait tutuk kait entek rokoknya wis subuh maneh sahur, wis mesisan sahur teng mriku. Nah, gitu ya. Oleh karena itu ada yang berpendapat ya disesuaikan dengan waktu wilayah terdekat yang tidak ekstrim. Gitu ya. Baik, itu. Sampean pertanyaan ngono nek mahasiswa tak jawab rodok iku sampean. Ya budal rono dhisik ana kono takono aku ngono ya. Wong gak rono e takon. Ngono lho maksudku. Wong sampean ngarah ta sampean nang ngene kutub kono. Gak ngarah kok ditakokno. Sing takokno sing nang kene ae. Ngono. Iya, karena mahasiswa iku ono sing takon iku encene sengaja gawe ya gawe guyon-guyonan, gawe takon-takonan. Pak, kalau kita ke luar angkasa sampai di bulan atau di mana, salate ngadep nang ndi? Oh, ngono jarene. Salate ngadep nang ndi jarene. Ngene ku aku jawab, wis sampeyan wis budhal dhisik ana kono tilpun tak kandhani. Mbundi lu, bunda ngak salah. Itu. Gitu. Baik. Baik, itu tentang hilal tadi ya. Nah, hanya saja ada perbedaan. Perbedaannya tetap penentuan satu Syawal apakah dengan ru'yat apakah dengan hisab, itu adalah ikhtilaful matali, perbedaan matla. Zahabal jumhur ila annahu la ibrata bi ikhtilafil matali. Famata ra'al hilal ahlu baladin wajib as-shaum ala jami'il bilad liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa huwa khitabun 'amun li jami'il ummah faman ra'ahu minhum fi ayyi makan kana dzalika ru'yatan lahum jami'an. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perbedaan matlak, perbedaan nentokno satu Syawal, tempat menentukan satu Syawal itu matlak namanya. Itu tidak ada pengaruhnya. Pokoknya hilal itu dilihat di mana saja di seluruh penjuru negeri, maka wajib puasa untuk semua penduduk negeri itu. Dalilnya dalil umum, kata Rasulullah, puasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah atau berhari raya karena melihat bulan pun itu. Cuma
rodok repot. Nggih nek negeri itu kecil, pisah-pisah kecil-kecil seperti di Saudi itu enggak gede. Nah nek kaya Indonesia masih matlak Jogja. Jogja kali Papua jelas berbeda. Selalu enggak sama. Karena kita ada wilayah-wilayah yang di sebelah selatannya Katulistiwa, ada wilayah yang di sebelah utaranya. Itu pasti menghasilkan perbedaan perhitungan bulan, ya, termasuk kemungkinan melihat itu beda. Ya, yang ada di atas lebih sulit, yang ada di bawah lebih mudah. Nah ini tadi yang saya sebut ya, hadisnya Quraib itu ya, di mana setiap negeri itu punya ru'yatnya masing-masing, tidak harus sama. Padahal cari ini pokoknya sapa sing delok kudu poso, tapi akhirnya juga itu tidak berlaku secara keseluruhan, berlakunya hanya bersifat lokal, regional. Nah hadisnya contohnya riwayat Quraib, qala dia berkata, qadimtu Syam, saya pernah datang ke Syam. Ini kan di kongkon Jeragani, dari Madinah datang ke Syam. Saya datang ke Syam, wastahalla alayya hilalu Ramadan wa ana bisyam, dan saya mengalami hari pertama hilal Ramadan saya waktu itu di Syam. Fa ra'aitul hilal lailatul Jumu'ah, hilal pada saat itu di awal puasa bulan Ramadan di Syam itu ada di malam Jumat. Ngeten iki malam Senin. Ini dia lihat malam Jumat tanggal 1. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahri, kemudian saya datang ke Madinah sampai pulang ke Madinah, dan itu sampai di akhir bulan. Jadi awal bulan nang Syam, akhir bulan nang Madinah maneh, perjalanan hampir 1 bulan. Fasalani Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas bertanya kepada saya. Summa zakarul hilal, sambil ya menyebut tentang hilal. Faqala, maka beliau bertanya, famata ra'aitumul hilal, sampean ndelok hilale dina apa, hari apa? Faqultu ra'ainahu lailatul Jumu'ah, maka saya menjawab, kami melihat hilal itu di malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu, Ibnu Abbas bertanya, sampean ndelok dhewe? Faqultu na'am, maka saya jawab iya, saya termasuk yang melihat sendiri bahwa tanggal 1 Ramadan itu hilalnya saya lihat sendiri. Wa ra'ahun nas wa shamu, begitu pula orang yang lain juga pada melihat, bukan saya sendiri. Mereka akhirnya juga puasa dengan dasar itu. Wa shama Muawiyah, dan dengan dasar itu Muawiyah juga puasa. Ini ke Syam, pemerintah yang berkuasa, kepala pemerintahnya namanya Muawiyah. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu. Tapi kata Ibnu Abbas, kita di sini enggak begitu yang di Indonesia. Kita di sini di Indonesia melihatnya hilal itu hari Sabtu, malam Sabtu. Oleh karena itu berarti kan selisihnya sehari. Ya. Berarti fala nazalu nasumu. Ya, Quraib sudah siap-siap ikut hari raya. Awal bulan Ramadan di Syam, akhir bulan Ramadan di Madinah, gitu ya. Sudah siap-siap itu mau hari raya. Tapi sempat ditanya oleh Ibnu Abbas, "Sik sampean kate riya dhisik nang kono awal posone dina apa?" kata Ibnu Abbas begitu.
Oh, awal puasanya malam Jumat gitu ya. Jadi hari Jumat pagi itu puasa gitu. Itu di Syam. Nah di Madinah dihitung ya mestinya sampai di Madinah sudah masuk bulan Syawal, tapi Ibnu Abbas enggak, di sini posoe mundur kacek sedino sampai nanggon sampean, sehingga hari rayanya ya kita tunggu sehari lagi. Pokoknya selisih terus sama Quraib itu. Maka kata Ibnu Abbas ya, kata Quraib, sikta, apakah kita tidak cukup dengan hasil ru'yatnya orang-orang Syam, hasil ru'yatnya Khalifah Muawiyah? Muawiyah sudah menjadi khalifah, menjadi pemerintah. Kata Ibnu Abbas, lakinnahu ra'ayna, hakadha amarana Rasulullah SAW. Tidak begitu. Ya, tetap kita punya perhitungan sendiri dan kita pakai, begitulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nanti ini ada potensi berbeda hari rayanya. Wis gak usah gopo ya, sing wis riyaya dhisik is jarno ae ya. Alhamdulillah gara-gara riyaya sing gak tahu salat melok salat. Nek rame ya akhirnya sing jange salat moh melok-melok rame lah, apa dhewe gak tahu salat melok rame kan gitu ya. Biarkan saja sudah. Baik, itu pembahasan kita ya, tentang apa tadi, bagaimana menentukan awal bulan dan tentang pentingnya puasa dan larangan untuk meninggalkan puasa Ramadan di siang hari. Ya, itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Nanti saya geser ke porong ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.